Kasus video panas yang menyeret nama artis Gisela Anastasia dengan Michael Yukinobu De Freitas alias MYD kembali bergulir panas. Pasca keduanya ditetapkan sebagai tersangka terkait video panas tersebut, kasus ini pun semakin terang benderang. Ya, pada Senin 4 Januari 2021 kemarin, MYD datang memenuhi panggilan polisi guna menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. MYD diperiksa hampir 12 jam, yaitu mulai dari pukul 10 pagi sampai 10 malam. Pria yang akrab disapa dengan Nobu ini pun diberondong sejumlah pertanyaan terkait video panasnya dengan Gisel. Yang mengejutkan, meski berstatus sebagai tersangka, keputusan polisi tak menahan Michael Yukinobu De Freitas memiliki alasan yang kuat. Saudara MYD memenuhi panggilan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka di Krimsus Polda Metro Jaya sampai dengan pukul 10 atau 22.00 selesai pemeriksaan. Yang bersangkutan sementara dipulangkan. Nanti kita buat wajib lapor yang bersangkutan karena dari penyidik masih menunggu nanti hasil pemeriksaan dari saudari GA. Yang kita ketahui bersama, kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa saudari GA melalui kuasa hukumnya menyerahkan satu surat kepada penyidik untuk bisa diundur pemeriksaannya hari Jumat nanti. Kami sudah konfirmasi ke kuasa hukum. Insya Allah hari Jumat nanti akan hadir sekitar pukul 10 pagi hari nantinya. Nah, dari hasil itulah nanti kemudian akan kita gelar perkara. Masih menunggu saudari GA nanti dalam pemeriksaan, Mas. Ya. Nanti hasilnya dari saudari GA seperti apa sebagai tersangka, nanti digelar perkara. Digelar perkara untuk menentukan apakah akan ditahan atau tidak. Apa rencana tidak lanjut ke depan setelah ini? Nantinya akan kita memeriksa saksi ahli. Ada beberapa saksi ahli nanti akan kita lakukan pemeriksaan. Nanti kalau pengumpulan alat bukti sudah lengkap semuanya, baik itu bukti dari keterangan saksi, bukti petunjuk, mungkin bukti surat, bukti-bukti yang lain. Kalau sudah lengkap semuanya, baru kita akan lakukan gelar perkara. Ya, jadi kita tunggu saja nanti hasil pemeriksaan. Tetapi saksi-saksi semuanya sudah ada, sudah lengkap. Cuma tinggal keterangan ahli nanti yang akan kita lakukan pemeriksaan. Nah, kita tunggu hasil ini, nanti akan kita rencanakan lagi untuk pemanggilan beberapa saksi ahli yang ada. Ya, teman-teman, terima kasih. Penyesalan selalu datang terlambat. Begitulah kira-kira istilah yang tepat untuk menggambarkan sikap Michael Yukinobu De Freitas. Pasca menjalani pemeriksaan, Michael Yukinobu De Freitas secara gentle menyampaikan penyesalan serta permohonan maafnya kepada keluarga dan masyarakat Indonesia. Dan seperti apa juga komentar pakar hukum terkait kasus video syur yang menimpa Gisel dan Michael Yukinobu De Freitas? Selamat malam semua. Untuk hari ini saya memenuhi panggilan pemeriksaan dan sebagai warga Indonesia saya taat akan hukum dan saya akan berusaha kooperatif. Untuk hal yang terjadi selama ini saya benar-benar menyesal. Saya benar-benar minta maaf ke seluruh masyarakat Indonesia, kepada keluarga saya, kepada pihak-pihak yang terkait. Saya minta maaf untuk itu semua. Dan saya benar-benar menyesal atas semua yang sudah saya lakukan. Mungkin ini adalah hukuman dari Tuhan kepada saya. Dan saya mohon untuk semua teman-teman, mohon dukungan, doa, dan benar-benar saya minta maaf untuk semuanya. Ada pembuat, ada penyebar. Polisi sudah menangkap, dugaannya adalah penyebar yang kedua dan ketiga. Kenapa polisi tidak menangkap penyebar pertamanya? Atau polisi belum yakin penyidik tersebut, penyebar pertamanya apakah
A atau B atau C. Kalau memang sudah yakin, segera masukkan pasal 27 ayat 1. Pada saat pemanggilan sebagai tersangka, polisi sudah yakin belum? Karena pasti saya meyakini profesional dari penyidik-penyidik di Polda Metro. Kalau memang sudah yakin ada alat bukti tambahan, pengakuan, IT, jangan ragu-ragu. Di sisi lain, saat Michael datang memenuhi panggilan kepolisian, Giselle justru tidak terlihat. Ternyata, melalui surat yang diwakilkan oleh kuasa hukum, Giselle menyampaikan ketidakbisaan dirinya untuk hadir. Ia beralasan menjemput putri sematawayangnya yang baru pulang dari Bali ke bandara. Giselle pun dijadwalkan untuk pemanggilan kembali pada hari Jumat mendatang. Lantas, benarkah absennya Giselle memenuhi panggilan kepolisian lantaran ia tak ingin bertemu dengan Nobu? Dan akankah mantan istri Gading Martin tersebut juga meminta maaf kepada publik atas semua yang terjadi seperti halnya yang dilakukan oleh Nobu? Dan seperti apa juga komentar pelapor terkait langkah polisi mengungkap kasus video syur tersebut? Ya, yang pertama saya menanggapi dari sudut pandang hukum ya. Mungkin sebagian teman-teman melihat dari segi pandangan sosial atau perasaan saya tidak mengerti. Tapi dari sudut pandang hukum, langkah yang dilakukan oleh Polri tadi sudah tepat dalam melakukan penetapan tersangka terhadap seseorang, baik dari penyebar maupun pemeran yang ada di dalam video tersebut. Akan tetapi yang menjadi persoalan di sini dari dugaan tindak pidana ini terjadi seperti apa? Mungkin kita bisa mendalami dari segi tindak pidananya, yaitu dari culpos delicten, yang arti tindak pidana yang didasarkan pada kekurang hati-hatian tadi seperti itu. Untuk masalah hadir atau tidak hadir itu ada ketentuan hukum acara pidana. Apabila 2 kali dipanggil berturut-turut tidak hadir, maka ada upaya kepolisian untuk melakukan jemput paksa terhadap seseorang saksi maupun tersangka. Itu. Apabila perkara yang sudah naik sidik, ya sudah 2 kali dipanggil berturut-turut tidak hadir, maka ada upaya paksa yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, saya kira dengan ketidakhadiran saudari GA karena adanya suatu hal tertentu seperti itu, sehingga ini yang menjadi catatan bagi GA memberikan keterangan ketidakhadiran itu harus dilengkapi dengan dasar contohnya sakit atau hal lainnya seperti itu. Ini nanti akan dipertimbangkan oleh pihak penyidik. Kalau saya sepenuhnya menyerahkan hal ini kepada pihak kepolisian karena kita menemukan adanya dugaan tindak pidana dan ini merupakan delik pidana murni. Siapapun itu bisa melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Nah, akan tetapi kalau memang ada peristiwa tindak pidana dalam perkara tersebut, orang-orang yang tersangkut dalam peristiwa tindak pidana juga akan diminta pertanggungjawaban pidana seperti itu. Saya hanya minta kejujuran daripada yang bersangkutan dan meminta maaf kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, meminta maaf kepada keluarganya serta kepada masyarakat. Nah, ini gunanya agar permasalahan ini tidak berlarut-larut dan cepat selesai seperti itu. Dalam kasus GA, sebagaimana yang telah disampaikan kepada publik oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, kami tetap berpendapat bahwa GA adalah korban dari pendistribusian konten yang bersifat pribadi dan dibuat hanya untuk kepentingan pribadinya. Jadi kami berpendapat bahwa fokus kita harus untuk melihat dan memastikan proses pemindahan itu dilakukan kepada penyebar luas, dan aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa proses hukum ini tidak melakukan kriminalisasi kepada korban. Dalam kasus serupa ini, jika kita membaca undang-undang pornografi khususnya pasal 4 ayat 1, itu memang dikecualikan orang yang melakukan produksi untuk diri sendiri dan kepentingan pribadinya. Dan ini yang harus mengikat ketika membaca pasal-pasal berikutnya, bukan dianulir pasal-pasal pengecualian ini karena pasal-pasal lainnya. GA tidak memaksudkan kontennya itu menjadi konsumsi publik. Dia merekam
untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan pribadinya. Dia menyimpan itu pun untuk kepentingan diri sendiri dan pribadinya. Nah, memang pada saat yang bersamaan kita perlu lihat siapa yang sebetulnya mendistribusi. Nah, si pendistribusi inilah yang sebetulnya melakukan kejahatan sesuai dengan bagaimana pengaturan di dalam undang-undang pornografi itu sendiri.